Ya, selamat pagi lagi. Masih bersama saya Heidi Power Slaves. Kita mau jalan-jalan dan ngobrol-ngobrol dalam catatan harian seorang rocker. Nah, ini episode yang keempat ya. Oke, kita mau jalan dulu sambil menemukan tempat yang cocok. Nah, ya, kita jalan dulu. Nah, itu di belakang saya ada manajernya Power Slave sedang nge-gym. Nah, kita mau cari tempat dulu. Seperti biasa tempat kita yang enak buat duduk sambil putar-putar. Asik. Ya, disinilah kita. Spot yang luar biasa. Oke, kembali ke selera asal. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol sana, ngobrol-ngobrol sini, senggol sana, senggol sini ya. Apa aja deh, jujur-jujuran. Yang penting mudah-mudahan tidak menyakiti hati orang lain ya. Karena kan sekarang banyak tuh, karena kemajuan teknologi maka orang sudah cenderung untuk saling vulgar dan saling menyakiti hati orang lain dengan atau tanpa tendensi yang disengaja. Ya oke. Karena saya seorang rocker ya, kita nggak afdol kalau kita nggak bicara tentang musik rock. Ya, musik rock kita kerucutkan rock and roll ya, khususnya. Dan di sini saya mau bicara tentang debut saya sebagai seorang penyanyi rock di sebuah band yang namanya seperti yang Anda semua kenal adalah Power Slaves ya. Usia saya saat catatan harian seorang rocker selama pandemi ini dibuat yaitu 51 tahun ya. Sudah cukup matang dalam dunia tarik suara khususnya di bidang rock ya. Rock and roll male vokalis. Nah, itu dulu saya pernah merebut gelar The Best Rock Male Vocal pada tahun 97. Ya, itu semua bukan karena hebat saya, tapi memang garis kehidupan saya dari atas ya. Tuhan sudah pilih saya untuk mendapatkan gelar itu ya, versi AMI. Jadi gini, sebetulnya menjadi penyanyi rock itu kalau saya bilang ya, ini menurut saya adalah anugerah. Tentu saja setiap orang punya anugerahnya masing-masing ya, punya giftnya masing-masing dalam bidang mereka masing-masing. Kalau di bidang saya, ya menjadi penyanyi rock inilah adalah anugerah saya. Di samping juga menjadi pelukis ya, dan sesekali menulis sesekali saja ya. Menjadi penyanyi rock itu gampang-gampang susah. Gampang-gampang susahnya adalah banyak hal-hal yang sebetulnya nggak boleh dilakukan tapi kita masih lakukan ya. Banyak hal yang sebetulnya tidak pas dilakukan tapi dipas-pasin sampai akhirnya kita lakukan ya. Misalnya kalau saya boleh bilang bahwa
Rock itu adalah sebetulnya attitude ya, atau tingkah laku ya. Itu rock. Jadi bukan melulu ya, bukan saja warna musik, namun tingkah laku kita dalam keseharian kita, kalau saya boleh katakan ya, menurut saya, yang tentu saja bisa saja salah, karena di dunia ini kan tidak ada kebenaran absolut ya. Kebenaran absolut itu hanya milik Tuhan. Bisa saja saya salah ya. Jadi eh, kadang ada hal-hal yang kurang pas namun kita pas-pasin. Misalnya contoh, oh saya mau jadi penyanyi rock nih, dandanan saya di rock-rockin. Nah ya, mungkin rambut saya cepak tapi dandanan saya rock-rockin. Nah ya, menjadi penyanyi rock memang tidak perlu rambutnya harus gondrong, nggak perlu. Buktinya Billy Idol itu rambutnya ngepang ya, tapi dia seorang rocker. Terus Rob Halford dari Judas Priest ya kalau nggak salah ya, itu rambutnya gundul, malah nggak ada rambutnya, tapi attitude-nya rock. Jadi banyak sekali hal yang kadang nggak pas dan kita pas-pasin. Salah mungkin ya, atau tepatnya kurang tepat mungkin apabila rock itu disamakan dengan dandanan. Bukan. Rock tidak ada hubungannya dengan dandanan sama sekali. Rock itu hubungannya dengan tingkah laku kita. Bagaimana kita menjadi seorang rocker yang sejati ya, dan bagaimana kita harus mengaplikasikan predikat kita sebagai seorang rocker itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, saya mengklaim diri saya seorang rock, tapi ketika musik rock sudah turun ya, modenya udah tidak digemari lagi, mungkin berganti dengan mode musik yang lain ya, selera musik yang lain, akhirnya dia ngikut. Yang tadinya dandanannya rocker, akhirnya dia jadi ngikut. Yang tadinya rambutnya gondrong, terus jadi potong rambut. Karena apa? Karena dia merasa bahwa musik yang dia geluti selama ini bukan jadi dirinya. Padahal dulu dia udah mengklaim dirinya sebagai seorang rocker sejati. Wah, dandanannya, attitude-nya, tanda kutip ya, attitude yang dibuat-buat ya, adalah seorang rocker sejati. Tapi ketika musimnya berganti, dia berganti dandanan. Tidak menjadi rock, namun menjadi aliran musik yang saat itu digandrungi oleh mainstream atau kebanyakan orang. Nah, itu berarti dia bukan rocker ya. Kalau rock itu apa yang dicintainya ya. Kalau saya mencintai musik rock ya. Ya tentu saja sampai saya ubanan putih rambut, sampai umur saya bertambah, mungkin sampai saya masuk ke liang lahat, harusnya saya dikenal sebagai seorang penyanyi rock. Harusnya saya dikenal dengan suara yang tipikalnya rock. Harusnya saya dikenal dengan attitude saya ya, atau tingkah laku saya yang rock. Apa sih sebetulnya tingkah laku yang rock itu? Kalau saya bilang, ya ini kalau saya, sekali lagi kebenaran yang absolut tuh nggak ada di bumi ini, karena hanya Tuhan yang punya. Kalau saya dan berdasarkan apa yang saya rasakan, tingkah laku atau attitude yang rock atau rock and roll itu adalah bagaimana kita sangat mengagumi sebuah kejujuran atau apa adanya ya. Diambil dari kata dasar rock and roll yang artinya batu yang bergulir. Jadi kalau orang Jawa bilang itu gelundung. Nah, itu ya. Jadi kita itu mensikapi sebuah kehidupan itu ya udah,
apa kata besok. Ya, kalau kita emang harus jalan, kita jalan. Nggak usah mikir ini, nggak usah mikir itu, jalan ya jalan. Ya, jadi nggak usah takut hal A, hal B, hal C, hal D, dan lain-lain. Namun kita terus berjalan. Memang semuanya butuh proses. Namun itulah, kalau saya boleh berkata, itulah esensi dari apa yang disebut dengan manusia rock yang sejati, ya. Jadi memang harus tegar, harus teguh seperti batu karang. Nah, rock itu kan batu ya, atau batu karang ya. Harus tegar, harus teguh. Apapun kondisi yang terjadi, mau pandemi kayak, mau apa kayak, mau huru hara, mau apa, ya karena dirinya rock dan dia mencintai musik rock, ya harusnya ketika dia berganti musim, ya mengalami pergantian musim, dia tidak berganti baju, ya dia tetap setia di musik itu, walaupun mungkin yang namanya balutan itu pasti ada, ya namanya bumbu-bumbu pasti ada. Misalnya rocknya mungkin sudah berbeda, mungkin kecampuran warna musik A, warna musik B, C, dan D. Namun tetap esensinya, warna suaranya, kalau saya seorang vokalis ya, atau warna permainan gitarnya, permainan drumnya, permainan bassnya, permainan keyboardnya, akan terlihat bahwa dia adalah seorang rocker yang sejati. Jadi jangan dibuat-buat hanya karena Anda ingin menjadi seorang rocker, maka dandanan Anda ditampilkan seperti seorang rocker, berusaha untuk banyak sekali bling-bling atau manik-manik yang berkilau, banyak sekali cincin ya, rambut yang tadinya mungkin pelontos akhirnya dikasih krim sehingga tampak ngejambul. Nggak perlu, tampil apa adanya. Buktinya apa? Oasis, sebuah grup band ya di luar negeri ya, penyanyi, pemain gitarnya semuanya nggak gondrong kok. Dan nggak ada yang dijambul-jambulin juga, atau dibuat-buat bagaimana, atau dipang-pangin gitu ya, nggak ada. Mereka tampil apa adanya. Namun satu, akan terlihat sekali ketika mereka berbicara, dan ketika mereka mengemukakan kreativitas mereka ke publik, dan tampak sekali ketika mereka bertingkah laku. Mereka ini sejatinya adalah seorang rocker atau bukan. Ya, kita mau berhenti sejenak sambil saya refresh. Nanti kita mau senggol sana, senggol sini, mungkin senggol budaya, mungkin senggol makanan, mungkin senggol sedikit pandangan hidup, mungkin senggol sedikit lagi musik. Kita mau bicara ngalor ngidul ya di dalam catatan harian seorang rocker selama masa pandemi ini. Bersama saya, Heidi Power Slaves.